semoga kalian dalam keadaan sehat, bersukacita, dan diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online kita. Mari kita bersukacita kembali untuk memuji Tuhan. Walaupun saat ini kita masih beribadah lewat online, belum boleh bertatap muka, namun tidak boleh mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Hari ini sebagai awal, kami sudah mempersiapkan 3 buah lagu. Yang pertama lagu apa, Bu? Mari kita bersukacita. Yang kedua, Yaitu dikepak-kepak. dan yang ketiga, Yesus kekasih jiwaku. namun sebelum kita memuji Tuhan, kami undang anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita kembali bersukacita memuji Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita
yaitu dengan bernyanyi. Jadi sebelum kita berdoa, ada baiknya kita angkat lagu pujian, yaitu Mehmet Tawon. Terima kasih Bapa kami yang baik, karena kami tahu Engkau adalah Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat hari ini kami bersuka cita, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menyenangkan Engkau untuk mengangkat lagu pujian dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkatilah anak-anak sekolah minggu, berkati juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus kami yang terbaik, berapa lama lagi kami akan menunggu, berapa lama lagi kami Tuhan agar bisa kami berkumpul bersama anak-anak di rumah-Mu. Tuhan, tolong selesaikan COVID ini Tuhan. Kami punya keyakinan dan percaya Engkau tidak akan membiarkan kami di dalam kesusahan dan kebimbangan untuk terselesainya COVID ini. Tuhan Yesus, segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kembali kita memuji Tuhan melalui buku Ende nomor 38 ayat 1 sampai 2. yaitu ayat hafalan buat orang besar dan orang kecil. Shalom. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dadah. Halo Ibu Guru.
Simanula. Nama saya Angelin Tiovani Simanula. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Terima kasih. Nama saya Stefanus Panggabean, umur 6 tahun dari Kalabumi. Saya akan menjawabkan ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Nama saya Tigor Jonas Sementinda Panggabean kelas SD dari WIK Abdame. Nama saya Navita Baru Panggabean kelas 4 SD dari WIK Abdame. Kami akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Shalom, nama saya Mika Sitorus dari WIK Kampung Parle. Nama saya Messi Sitorus dari WIK Kampung Parle. Kami akan mengucapkan ayat hafalan Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Amin. Shalom, Inang dan Ibu Guru dan Bapak Guru dan teman-teman semua. Nama saya Hara, umur saya 4 tahun. Saya tinggal di WIK Alabdames. Ayat hafalan minggu ini Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Shalom. Shalom Inang, shalom untuk kita semua. Saya Emeraldine Elsimaya Manihuruk, kelas 6. Saya Gracia Valenciana Manihuruk, saya kelas 4. Kami akan mengucapkan ayat hafalan yang tertulis dari Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Terima kasih. Shalom, nama saya Rafael Septian dari Wonosari 4. Ayat hafalan minggu ini Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan kebijaksanaan, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Saya lihat, saya tinggal di Wonosari 4. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Shalom, nama saya Feli Marita Ronauli Samasir kelas 3 orang besar WIK Alabdame. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Halo, nama saya Simon Putra Panjaitan, saya kelas 6 SD, saya orang besar dan saya dari WIK Alabdame. Halo Inang, nama saya Kania Putri Panjaitan, saya kelas 2 SD, saya dari WIK Alabdame dan saya orang kecil. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saya Angelina, saya Bortolus. Nama saya Elias, saya Bortolus. Kami dari WIK Parluasan. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya,
saya terdiri dari orang besar, dua orang besar. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yesaya 11 ayat 2. Roh Yesus akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Selamat hari Minggu. Halo, nama saya Elizabeth Centuri dari WIK Kampung Kristen. Orang besar. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, kita kan sudah mendengarkan hafalan untuk minggu ini. Hafalan untuk minggu depan, orang besar dan orang kecil sama hafalannya, yaitu dari Matius 21 ayatnya yang ke-22. Sekali lagi, Matius 21 ayatnya yang ke-22. Bagi anak sekolah minggu, baik orang besar maupun orang kecil, kalau hafalannya sama, sekali merekam saja ya nak, sama-sama mengucapkan untuk menghemat waktu pengirimannya ke gereja. Oke, itu yang pertama tadi pengumuman ibu ini. Yang kedua pengumumannya, Natal orang kecil, tanggal 14-15 Desember. Natal orang besar, tanggal 18 dan 19 Desember. Ibu ingatkan, menghafal di rumah. 2-3 hari yang lalu ibu bertanya sama anak sekolah minggu, bagaimana dihafal? Masih sedikit bu, baru yang lain gimana? Belum dihafal. Ini waktu kita 2 minggu lagi, jadi kembali diingatkan menghafal liturginya di rumahnya masing-masing. Selanjutnya, nah yang mau vokal grup, yang mau solo, yang mau duet, puisi, nah mendaftar sama guru sekolah minggu. Ya, semua guru sekolah minggu siapa yang kamu tahu, WA kami ini seminggu ya sebelum, supaya sempat kita susun acaranya. Nah selanjutnya kembali juga diingatkan buat orang tua kami supaya melatih anak-anak kita di rumah, baik itu untuk liturgi, baik itu untuk vokal solo, duet, dan lain sebagainya. Nah kembali juga diingatkan pakaian kita bernuansa biru. Nah kalau belum ada, boleh yang lainnya, tidak dipaksakan. Itu saja pengumumannya. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan lewat pujian firman-Mu, pelita bagi kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu.
Selamat memasuki Minggu Advent kedua pada hari ini. Kita akan masuk kepada renungan kita. Renungan kita tertulis dalam Injil Markus pasal 11 ayat 12 dan ayat 13. Apakah isi Injil Markus pasal 11 ayat 12 dan 13? Adik-adik, saya undang untuk menyaksikan video ini dan mengikuti audio yang akan dibacakan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, video tadi menyampaikan berita tentang perjalanan Yesus dan para muridnya dari Betania ke Yerusalem, dan di tengah jalan mereka menemui satu pohon ara. Saya akan terangkan kepada adik-adik sekalian, apakah pohon ara itu? Nanti akan dibantu dengan gambar. Pohon ara adalah pohon yang bersama-sama dengan pohon zaitun dan tanaman anggur, merupakan tanaman yang paling menonjol dalam kisah Alkitab. Pohon ara itu disebutkan ke dalam 50 ayat. Pohon ara adalah tanaman yang aslinya berasal dari Asia Barat Daya, Israel, Syria, dan Mesir, dan terkenal karena umurnya sangat panjang. Pohon ara cukup mampu beradaptasi dengan berbagai jenis tanah, bahkan tumbuh dengan baik di tanah yang berbatu-batu. Tingginya dapat mencapai kira-kira 9 meter, dengan diameter batang kira-kira 0,6 meter, dan memiliki cabang-cabang yang melebar. Meskipun khususnya dianggap berharga karena buahnya, pohon ini juga sangat bernilai karena menjadi penaungan yang baik. Sekarang kita mau bicara soal apakah kegunaan daripada buah ara atau pohon ara ini. Yang pertama itu adalah untuk makanan dan pengobatan. Jadi pohon ara menghasilkan buah, dan buah ini bisa juga dimakan. Dan itulah dalam kisah ini yang dicarikan oleh Tuhan Yesus karena dia merasa lapar. Tetapi dalam kisah ini pohon ara itu tidak menghasilkan buah apa-apa. Jadi dia menjadi sumber makanan dan juga menjadi sumber pengobatan. Adik-adik, buah ara ini kalau sudah dikeringkan itu bisa menjadi obat, dan di dalam Alkitab juga itu ditaruh kepada bisul. Raja Hizkia pernah mengalami sakit bisul, dan buah ara inilah yang sudah dikeringkan menjadi obatnya. Dan metode pengobatan ini masih berlangsung sampai saat ini di Timur Tengah. Ya, sekarang ada 3 alasan. Dan ini pelajaran kita kepada adik-adik, ada 3 alasan kenapa Tuhan Yesus mengutuk daripada pohon ara. Yang pertama, kita mau belajar
bahwa sesuatu yang tidak berguna akan binasa. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita tentunya ada maksud, dan maksud itu adalah maksud yang baik dan dimintakan juga untuk berguna. Contoh sederhana seperti ini. Sebuah lilin ketika kita nyalakan dalam kegelapan, dia akan sangat berguna. Contoh yang kedua, garam, ketika rasa asinnya itu masih ada, dia sangat berguna. Lilin diletakkan di dalam tempat gelap, dia akan menerangi. Garam dimasukkan dalam makanan, memberi rasa yang enak untuk kita makan. Tetapi bagaimana kalau lilin ini sudah habis? Bagaimana kalau garam sudah tawar dan tidak asin lagi? Tidak ada cara lain selain menyingkirkannya, karena dia sudah binasa, tidak ada lagi gunanya, tidak ada lagi manfaatnya. Karena itu adik-adik sekalian, panggilan kepada kita pada saat ini melalui kisah daripada pengutukan Tuhan Yesus akan pohon ara itu. Sebagai manusia, kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang pribadi yang berguna. Kita diciptakan ada maksud. Kita diciptakan Tuhan ada tujuan. Tujuannya adalah agar kita sebagai manusia melakukan apa yang kudus di hadapan Allah, menyenangkan hatinya, memuliakan namanya di dalam kehidupan kita. Allah menciptakan kita sebagai manusia agar kita menjadi manusia yang berguna bagi kemuliaan dan kerajaan Tuhan. Jadi panggilannya kepada adik-adik sekalian pada saat ini, marilah menjadi pribadi yang berguna, pribadi yang bermanfaat, memberikan berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Inilah panggilan yang pertama dan pelajaran yang pertama buat adik-adik ketika kita belajar kisah tentang pohon ara yang sudah kering karena dikutuk oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, adik-adik, kita mau belajar dari kisah pohon ara ini, ternyata hidup kita tidak selalu ditentukan oleh penampilan luar. Jadi kalau di luar nampaknya dia bagus, belum tentu di dalam dia bagus. Dan ini pelajaran bagi kita. Pohon ara ini menggambarkan iman tanpa perbuatan yang dimiliki oleh manusia. Pohon ara memiliki daun yang lebat, dan seharusnya kalau sudah memiliki daun yang lebat, dia menghasilkan buah. Dan buah ini menjadi sumber makanan. Akan tetapi penampilan di luar tidak sama dengan kenyataan yang ada di dalam pohon itu. Pohonnya rindang, daunnya hijau, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dan ini juga pelajaran bagi adik-adik sekalian sekolah minggu, bagaimana kita juga melihat orang lain itu bukan hanya melihat daripada tampilan luar saja. Kita lihat wajahnya cantik, kita lihat penampilannya ganteng, ya maco. Belum tentu dia memiliki wajah cantik atau ganteng atau maco gitu, di dalamnya secantik dengan tampilan yang di luar. Penampilan setiap orang mulai dari yang muda hingga tua, cantik, tampan atau bahkan biasa saja tidak akan menentukan buah yang akan dihasilkan dalam kehidupannya. Sehingga kita menyimpulkan bahwa kekristenan kita, keimanan kita bukan berbicara soal penampilan. Dari luar nampak dia baik, tetapi di dalam dia tidak baik. Tetapi arahnya sekarang bagaimana kita tampil sesuai dengan yang di luar dengan apa yang di dalam. Dari luar nampaknya wajah kita, penampilan kita adalah baik, ya haruslah demikian. Hidup kita juga melakukan yang baik.
ya perilaku kita juga adalah orang-orang yang baik sesuai dengan tampilan yang di luar dengan yang di dalam. Yang ketiga, adik-adik, pesan daripada renungan kita pada saat ini adalah penghakiman hanya berada di tangan Tuhan Yesus. Adik-adik, kalaupun Tuhan Yesus ya tindakannya itu mengutuk pohon ara, bukanlah mau menunjukkan bahwa dia semena-mena, tindakan semena-mena. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan Yesus mengutuk pohon ara tersebut dengan tujuan untuk mengingatkan kepada para murid, untuk mengingatkan kita pada saat ini bahwa penghakiman itu, ya, penghakiman itu atau penghukuman itu mutlak di tangan Tuhan Yesus. Dia yang memiliki kuasa untuk menghakimi, dia yang memiliki kuasa untuk menghukum. Dia yang memiliki hak untuk melakukan itu. Oleh sebab itu adik-adik, kita diajak untuk mari hidup seturut dengan firman Tuhan. Mari kita menggunakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita masih boleh bernapas, kita masih boleh melakukan pekerjaan kita masih boleh belajar walaupun dari rumah, walaupun harus melalui daring. Kita masih diberikan kesempatan kepada kita untuk beraktivitas, untuk bermain, untuk bekerja, melakukan apa yang hendak kita lakukan. Dan ingat adik-adik, jikalau kita masih mampu dan bisa melakukan itu, berarti kasih Tuhan masih menyertai kita. Tetapi ingatlah bahwa suatu waktu nanti itu akan berakhir. Akan ada penghakiman, akan ada penghukuman. Dan yang berhak atas penghakiman dan penghukuman itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita menjadi murid yang berguna. Mari menjadi anak sekolah minggu yang berguna. Menggunakan waktu itu dengan baik, melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga harus menyadari bahwa jikalaupun kita masih bisa melakukan aktivitas kita pada saat ini, itu karena berkat Tuhan. Karena itu gunakan waktumu sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukanlah apa yang baik supaya memang engkau menjadi pribadi-pribadi yang berguna. Taat kepada orang tua, melakukan segala ajaran-ajarannya, menolong orang lain, berdoa setiap saat, kemudian melakukan apa yang sudah kita pelajari daripada firman Tuhan itu. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita supaya hidup kita berguna bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan ke hadapan-Mu, ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus. Buat berkat dan anugerah yang Tuhan boleh masih berikan kepada kami. Kami sudah belajar daripada firman Tuhan yang mengisahkan tentang pohon ara, di mana Tuhan Yesus marah dan mengutuk pohon ara karena tidak menghasilkan buah apa-apa, yang walaupun penampilannya begitu luar biasa, pohonnya rindang, pohonnya berwarna hijau dan tidak menghasilkan buah. Dan sebenarnya melalui sapaan firman pada saat ini, Tuhan Yesus menginginkan kami, menginginkan anak-anak sekolah minggu untuk berbuah, untuk melakukan apa yang baik di dalam kehidupan dan hidupnya berguna kepada orang lain. Karena itu melalui ibadah kami saat ini, Engkau berkati anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu HKBP Kanopan, supaya mereka menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang taat akan segala sesuatu daripada perintah-Mu, yang tunduk kepada orang tua, yang tidak hanya berpenampilan menarik di luar, tetapi berperilaku yang kurang baik.
Kiranya Engkau mampukan mereka menjadikan hidupnya baik bagi orang lain. Dan melalui perayaan-perayaan Advent yang pada saat ini kami sudah masuki Advent yang kedua, kami juga dimintakan untuk menggunakan waktu ini dengan baik, bermanfaat dan berguna di dalam kehidupan kami. Engkau mampukan anak-anak sekolah minggu untuk melakukan firman-Mu ini melalui pengajaran daripada Roh Kudus yang hadir di dalam hati dan pikiran mereka. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 720 ayat 1 dan 2. Nai masino damoluku diinggil Yesus manang dia peau tokong Kita akhiri ibadah kita pada saat ini secara bersama. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu, selamat Advent bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.